di kapan saja waktu aja. Alhamdulillah, syukurlah, selamat saja. Para pemirsa di YouTube dan lainnya, saya Ria Baro. Kali ini Ustaz Wahid. Ya, pakai ceritanya kita ke podcast minum-minum jadi komposer kita pengen bisa trending. Iya, Retan. Amin ya. Amin. Trendingnya lah, penting trending. Iya. Wong oke sih. Wong mancing wae bisa trending yang ana. Iya. Iya. Setiap bisa trending ya. Iya. Setiap tema sebenarnya bisa trending. Nah, kita sedang mencoba mengangkat tema minggu spesial ngobrol masalah ngaji lah ya. Apa menarik? Ngomong masalah mancing wae sing menarik. Yang malah orang kompeten. Iya. Orang ngerti alat mancing. Orang atau mancing orang tuh ya. Berat ya. Nah, paling kayak gini, saya pengen ngajak apa namanya ngobrol sama Ustaz Wahid. Ini adalah Ustaz Wahid. Ustaz Wahid itu mondok di banyak pesantren gitu ya. Dan dari saya beliau adalah seorang yang sudah sangat alim untuk ukuran usia beliau dan tidak ngaji ke luar negeri tapi juga punya banyak ilmu kayak gitu ya. Pentingnya itu ya gini Pak Anu jelasnya kayak gini. Kadang-kadang wong kayak harus pengen ngaji, pengen mondok kayak gitu ya. Kan tuh pada bingungnya menentukan pilihan. Jadi pondok itu sih kayak apa sih ngerti kondisi kan ya gitu. Kemudian cara umpamanya bahasanya itu pengen jadi wong alim itu perlu dipelajari apa baik ngaji nanti pondoknya apa kayak gitu kan. Oke. Apa tuh orang kita mana ya? Boleh komen ya, enggak ada komen pada komen baik. Salah di komen baik. Kita siap dikritik. Oke, kita kepengen nggak podcast ini bisa bermanfaat berbagi informasi seputar ngaji dan pesantren kayak gitu. Apa baik, khususnya warga Cilacap ya, ya. Betul. Paham berapa? Dimanapun berada. Ya, kita pengen walaupun Cilacap kayak Cilacap ngapa? Tapi kita juga jangan kalah sama yang dari daerah ya. Kita bisa belajar saya juga merupakan boyo mungkin nanti bisa diceritakan baik cerita dari montok ini. Oh ya itu tadi cerita pilihan dari kabar kita. Oh iya. Jadi udah tebora. Pernah dua cita-cita dari udah tebora. Oke sih ya, sedurunge tak jawab kaya gue mau jane sih ana sing kudu tak soroti lho. Ya masalah ngalim-ngalim mau nyung isin jane ngalim ilmuku ora sepiraha. Masih kurang-kurang ae lho. Itu mengalim ya mungkin antar beberapa kakak mungkin ya. Sedesa bae akeh sing luwih alim, akeh sing luwih segala-galane. Aku mung ya hanya butiran debu sing nempel nang sandale wong alim ya bae nek siji kaya ngono. Ya monggo lah. Ya, terus kedua juga seperti ini. Sampai sekarang pun saya masih ngaji. Iya. Soalnya siji memang jangan dianggap ngaji ki remeh enggak. Ngaji tiru aku ki salah sijine ngamal sing tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Beda karo salat nek riya ora oleh ganjaran. Salat nek riya ora oleh ganjaran. Iya, soalnya nek riya kan ora lillahi ta'ala tapi untuk orang lain, ora oleh ganjaran. Zakat, sedekah nek riya yuraunan nasa iki udah ancamannya berat. Tapi ngaji walaupun niatnya salah enggak masalah karena nanti wong sing ngaji iki mau walaupun niatnya awal salah nanti akan dibimbing menjadi baik. Jadi bener walaupun niatnya salah ora apa-apa ngaji yang niat dadi kiai monggo sing penting ngaji terus. Iya. Sing penting mangkat ya lho. Mangkat bae urusane niat kok mburi. Ini ngaji kayak gue memang nek salat ora dari awal memang kudu niat. Salat takbiratul ihram kudu ada. Takbiratul ihram dan salat ya. Salat fardu harus ada 3 unsur yang harus dilakukan pada saat niat pada takbiratul ihram. Ada qasdu,
ta'yin dan niyatul fardhiyah, salat fardu. Dan itu dilakukan pada saat takbiratul ihram, ketika di belakang atau sebelumnya tidak sah salatnya. Tapi di ngaji ndak, berangkat niatnya apapun lah. Kadang-kadang niatnya pengen nuker dengan kemenangan. Monggo mawon sing penting aja kemenangan. Nek kemenangan dicotosi kok. Ya terus iki miki masalah biyen iki cilik. Ya iki cilikane sampean gede kok terus bisa seneng mari ngaji kayak gitu. Ya nek apa wong kayane ngaji itu pertama-tamanya itu. Ibu boy amin aku cilik nek ngaji mesti digebuk nang ramane. Digebuk dicit nang. Gebuk. Soalnya aku nek ngaji biyen ki diampiri batire kon nonton. Iya, ini baby mulai ngaji batin nang dalan sing-sot kan berarti kode untuk mengajak saya segera nonton. Nonton apa Min? Min ya paling mantep video. Video. Betul, ya. Filmnya Jampang, Dono, yus bahagia banget sampai turun nang Pabuan. Sampai turun nang Pabuan. Dilakoni. Jadi godaannya adalah hiburan video dan siji lagi Min drama radio. Drama radio zamanku cilik godaannya mung loro nek ngaji, ana video utawa ana drama radio Brahma. Kumbara karo sapa Min ya? Iya, Mantili ku jaman semono Min. Ini pelet terus. Yo kuwi kan jam 7 bengi. Lha kuwi waya-waya ngaji Min kuwi haram banget, zaman semono haram ngurungna drama radio. Nah, waya ngaji Rika kepengen jajan asli nonton gue. Ya iya, belas orang kepengen ngaji, kepengen ya nonton terus. Berarti gue bengi posisi ngaji. Bengi. Nek biyen memang aku didikannya alhamdulillah. Wong tua memang didik. Nang langgar aku Allah yarham diwarai ngaji Quran biyen lewati turutan zaman biyen. Wassalamu. Al-Baghdadi iya. Turutan. Al-Baghdadi kan wis enak sih ki ngakoni kira. Nah, gue posisi gue berarti Rika ke orang ngaji. Kebuk, bahkan lagi ngaji apa bapakku nek ngaji iki nyekle sendok utawa centong sing gede. Begitu salah mak puk. Salah puk ngono temenan biyen. Bapakku gualak, tapi alhamdulillah dengan disipline wong tua karo kenceng akhirnya ya gelem aku diarahkan untuk seneng karo bapak ngaji walaupun sedih lah mulai seneng ini. Terus kan wis ngaji. Apa segala sampai bisa apa ke waktu ke kampung. Nang kampung biyen terakhir aku ngaji nek ora salah taklim apa ya, taklim mang bapak taklim. Umur berarti sekitar 12 tahun. Harapannya apa nek zaman langgar ngaji? Ya Quran apa pertama fasolatan pelajaran niat salat, bacaan salat, wudu, cara wudu, nembe baca Quran lewat niki teori apa metode Al-Baghdadi turutan. Baru kan baca Quran. Al-Baghdadi terus Quran. Khatam terus ngaji apa? Kitab Mimin Safinatun Najah Durarul Bahiyah tambah miki nggo akhlak. Miki apa taklim mutalim. Tekan kono biasanya wis gede bocah. Aku wis ngaji taklim mutalim wis umur 12 tahun di situ. 12 tahun ngaji taklim. Sama SD berarti. Iya. MI. Nah, MI biyen terus mandek setengah tahun berarti daripada sekolah sanawiyah nyong ora gelem yen aku seneng pit-pitan. Itu iya, ora gelem sekolah. Akhirnya diguang pondok. Diguang pondok ya. Kayak sih pasar makat ning pondok nika ditawani atau kepengen dewek. Tawani lah orang sing gelem nyong kiyen ora. Ya kepengine dolan-dolan nang omah. Nangis-nangis bahkan ketika mondok pun sampai pondok bapakku ora balik sampai 2 hari di pondok tempat nyong. Yen ditawani. Nyong ora udut lah ya, ora udut nyong lah. Iya karo ngopi ngolah Iya. pikir. Ya karo udut. Itu filosofinya apa tuh? Filosofinya itu apa ya? Ngopi kan ngolah pikir lah. Udut ya bisa ngitung-ngitung ngamal. Itu ngamal elek dhewe dadi muhasabah. Udut iki sering muhasabah. Jadi karena udut iki dari masdar dari kata adata kan bilangan ya adata ya ududan. Jadi wong bilang amal elek dewek nu dadi muhasabah. Ya bismillah ya. Pas ngemot ya atine Allah. Ya bos,
Beda kayak gitu ya, main santai ya dulur. Nah, terus soalnya biasanya kan mau ngarep banget mondok kan warna-warna. Jadi kan kayak dikasih memang kebetulan ramanya memang kepengen dikasih mondok nih. Beberapa anak-anak lain kan juga mungkin sama, cukup lah. Nah, ingin dirayunya ke pribadi janjinya apa atau diancam apa? Kelinganku biyen ya karena kan waktu itu tantangan zaman belum kayak gini, media sosial belum ada, media dulu hanya apa jenengannya TV pun hiburannya yuk video hiburannya paling album minggu kita zamannya mono mbok tontonan mewah gue paling. Jadi ketika dihadapkan dengan mondok apa sekolah, aku milih mondok kayak gitu. Aku tantangannya mau waktu itu hanya itu, karena mondok apa sekolah. Mondok apa? Aku milih, alhamdulillah milih mondok. Dan itu saya khusnudon karo Gusti Allah. Soalnya ada dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kitab Durarul Bahiyah ana nang dhuwur dheweke, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan mungkin ya aku jadi khusnudon mudah-mudahan iki dadi awal dan korinah tanda-tanda baik bahwa kok aku diarahkan untuk mondok biyen. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda-tanda wong akan dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dikiring oleh Allah sehingga mau mempelajari ilmu agama. Ndak harus ngalim, karena ngalim itu bukan kewajiban, sing wajib itu ngaji neng. Ora wajib, sing wajib ngaji. Ya iya, boleh ngaji bae susu pinter. Nah, terus tingkat cerita berarti ini kan masuk ke engkau nganten Al-Maghfurlah Syekh Mas'ud. Pengasuh waktu Yai Haji Hanifuddin Mas'ud. Sampai sekarang alhamdulillah Apallahu baqa'ah, moga-moga beliau selalu senantiasa sehat, panjang umur. Itu kan berarti kita tahun 95. Karena permit saya ketika usia 2 itu kan saya juga dinilai tersesat menganak. Dinilai saya juga alhamdulillah seperti ini pengen mondok nang kaum adat. Cuma yang ceritanya beda. Ya aku ini gue bapakku orang ini kebudayaan. Ini padahal sampai kali. Sorry gue. Dan kaum adat belakang. Mondok main kan Bisa kuburan. Padahal berarti kan yang mien mondok aslinya ben ajakon sekolah. Sebenarnya ini orang aku pengen ngalim, orang aku pengen pinter, orang aku pengen ngapanya saja. Alhamdulillah itu mulanya sing dijenengi lingkungan itu mendukung. Lingkungan api ya nggak rewang melu api gitu. Aku kan orang aku pengen ngaji aslinya kan. Aku mondok gara-gara ben ajakon sekolah. Tapi di pondok lingkungannya kan orang-orang ngaji sehingga aku akhirnya tertarik kalau ngaji. Bahkan ketika mulai kelas 1 aku ya tak ceritakan tadi ya nang sekolahan biar dengerin MP boro-boro ranking aku ngisi soal-soal ujian pilihan ini ngitungi benik orang mikir seperti mulanya gak ada unggah-unggahan apa lulusannya nyumbik bukan mikir nyum prestasi apa darah yang apa ora lulus apa ora bunga apa ora tapi enggak terus ya tidak enggak terus ya karena gurunya belas mbok. Tapi dilalah begitu masuk pondok aku kelas 1 masuk di sana ya gabung ya tak pulang kembali bahwa nyong iki mondok sekolah iki orang kepengen pinter dan orang kepengen ngaji aslinya karena aku menghindari bapak dan ajakon sekolah tapi sesuai ngaji mau ceritanya berarti diantar ke pondok ya yo nangis mau temenan aslinya tapi ya tidak ada pilihan lain memang makanya wong tua perannya besar dari satu pendidikan bahkan Dawa Gustullah hatta yablugha asyuddahu itu masih menjadi tanggung jawab orang tua sehingga nikah makanya kewajiban orang tua selain gawe jeneng bagus ku anake terus gawe pendidikan sing bagus kan kemudian nikahno
Ya mikir apa pendidikan sing bagus termasuk Quran barang kan. Mulane nek wong tua sing kira-kira ora mampu didik ya ontan nang pondok. Karena itu kewajiban Cak. Iki sing perane wong tua wong anak kan kare manut. Dan masih Burung mikir ya masih bisa diarahkan karena tanggung jawab. Mulane fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Nanti wong cah bocah iki dadi apik apa elek tergantung karo wong tuane. ini kan bocah di pondok terus itu anu Wajar banget ya memang rata-rata bapak. apa kayak gurunya apa ya aku ngaji ya Wah, iya karena ya wong cah cilik ya kepengennya kan dolan-dolanan apa-apa dituruti kesenengane. Pamane saiki jamane aduh masyaallah ana HP ana game online ana media sosial wis. tidak sampai Ya wong tua perannya besar banget sekarang orang kayak biyen lah. Iya. seperti kayak dua pilihan dok Gelap. mana itu milih yang mondok apa arah kerja pilihan di mondok milih ke mana Nek aku saat ini tidak bisa orang karena kecenderungan bocah ini jadi justru nanti malah ditakutkan memilih barang sing ora bagus gitu loh. Karena hakikatnya sing ngerti api korone kan wong tua. Ini kalau diarahkan baik berbicaranya ben bisa mondok, diarahkan ke berbicaranya ben bisa mondok. Iya. Sokok kan utawa dikepakno. Iya. Iya sih penting aja apian nang mondok ora dadi apian. iya terus berarti pertama ya biasa Nangis. bulan gitu Ya berbulan-bulan. bulan Aku berangkat Syawal sampai Dzulqa'dah aku balik. Dzulhijjah aku balik. Derale balik ya aku ora gelem makan maning karena derale ibuku kena musibah. Bapak kan nang Jakarta, ibuku nang Uwang Ngarit. Kayaknya kayak kebelek. Sikar tangane gara-gara gendrong suket, ngawarit, lunyu tiba, brek nah tangane kan kene kan menangi arit. Hampir anu meleng-meleng sampai ampleh ngono. Ibuku. Nah aku dengan alasan melas karo wong tua ora gelem banget maning aku pengen ngrewangi ngarit. berarti aslinya itu modus ya Modus. Ya itu lu ya karena aku ora mungkin tegelan dalam ibu kaya ngono kondisine gitu ngarit nang wedhus waktu itu juga wedhus kuake. Bapak ning Jakarta. Aku lah ketambahan lagi aku ora betah nang pondok kok malah keburuh ibu kaya ngono kan aku tambah kepengen mau mondok aku mau mangkat maning. Tapi dipaksa kudu mangkat dan dipaksa bahkan ibuku aku sing kelingan sampai sekarang bapakku aku esih luwih adem atiku ndeleng ora uruh kowe gara-gara nang pondok daripada aku uruh kowe nang omah aku lebih seneng ora uruh kowe tapi aku ngerti kowe nang pondok daripada aku uruh nang omah kowe ngerawangi nyo aku atiku ora tenang malah makanya dipaksa mondok man paksa mangkat maning dia nangis maning berarti ya nangis maning. Dan dulu masih ingat betul saya ketika aku ora betah jurusnya nang batir-batir aku ora betah temen ya jurusnya siji adus ketika ora betah adus biyen iku tek jurusnya ora ana hiburan lain selain adus itu adalah kesenangan ya aku bisa sampai 5 kali per hari adus sering ora betah sih nangis nang arek kamar mandi ya guyur sirahe karo nangis iya yo bisa curhat karo Gusti Allah. Urung ngerti Gusti Allah nang ndi kok. wis mondok kayak Mondok mulai kira-kira mulai bisa menikmati lama, enggak instan. Ya itulah lingkungan yang saya kira mau membuat karakter kita akan mengubah karakter kita. Nah, kebetulan waktu Wirala nang sekolahan formal aku ora pernah prestasi begitu di pondok Wirala kok ya Gusti Allah nonton aku prestasi dulu lagi siji. Nah orang ranking siji. ini banget sih Ya orangnya mungkin gara-gara dilale batin orang sing iya orang nanti bisa ranking iya dilale jadi aku ranking siji terus dan kebetulan waktu itu ranking siji ada hadiahnya. Ini hadiah ranking siji sing paling jelas orang bayar syahriah. Uli buku, uli kitab. Terus lomba-lomba menjelang akhir usaha juga ada lomba tartil Quran, lomba baca kitab. Dilale aku menang. Ya, itu senang jadi semangat akhirnya. Oh. Iya betul ya. Ya akhirnya tumbuh rasa keinginan kita untuk bisa dan bersaing dengan teman-temannya yang sebaya itu juga dorong kita untuk semakin mempeng. Dan alhamdulillah
ya tak aku nih memang aku sempat mempeng tapi sedih lah. Aku mulai nginjak ngimriti. Ngimriti, makanya aku sok durung aku belajar ngimriti aku ngimriti bisa hafal. Sambil belajar ngimriti aku maksud hafal. Selesai ngimriti alfiah selesai. Pernah kelas 1 bareng kimia. Tapi karena aku petani keri, itu untuk pasti dulu lagi. Kali itu gue naik kelas lo, aku masih apa ya Mian? Iya, aku ngulang kelas karena nah corok apa bulat banget ya. Untuk jawaban kan gak harus dulu. Oh iya Pak Fakir, iya Pak Fakir. Latin batu orang tuh kecil mas. Bisa diwalik ya. Insya Allah wis. Iki nang iya kayaknya ya balong-balong termasuk dan tidak lain. Waktu nambruk jane malah ya ora mudeng. Apa meneh urusane nambruk. Ja'a zaitun bae nang apa zait terus ora liyane zait. Ja'a amrun zait, amr bakar zait, amr bakar. Iya, Dorba Zaitun Amroh Umar situ jatuh sih baik. Aku kelingan biyen, aku sering waktu awal-awal takror ya, karo petir-petir. Nah apa nggak tak? Rofa, gue tandanya nganggo tomar, dibalik baik kenapa? Nasib nganggo tomar, misalkan seperti itu. Dulu orang mudeng-mudeng nggak? Jawabannya enak, gori manut. Mungkin dia nontonnya kayak ngono. Kayak itu ketika misalnya kelas ilmiah maka harus ngapalakan berita ilmiah harus dihafal lalu ngapalan berita itu masuk kelas berita itu ngapalnya maksud ya. Maksud jadi kelas maksud alfiah ya makanya alfiah mau nggak alfiah alfiah alhamdulillah bisa hafal dan dulu alhamdulillah alfiah 1000 bait. Ini satu kali duduk, aku ramenya kurang rampung dari Kuala Muhammadun sampai selesai bab itu selesai 1000 bait setengah jam selesai. Sangune mbak kolindingan padut mbak bus oh wes jam sana wis mau ngelancarakan wis udut aku yang bola waktu itu main bendera batirnya pada udut soalnya orang disarankan kan pada udut ya aja jangan kalau nurung itu terasa udut. Iya, tapi kan aku lebih baik udut tapi yang ngapal alfiah daripada orang itu betul apal. Dan yang paling terbaik orang udut apal alfiah. Nah betul. Berarti selesai 6 tahun ya, apa lebih? 6 tahun sekolah, khidmah 2 tahun. Oh iya, betul. Konsep itu ada 6 kelas ya. 6 kelas. 2, 3, 4, 5, 6. Khidmah dingin 2 tahun. Pulang 2 tahun ya. Iya. Kemarin kita. Lirboyo. Itu dia ceritanya. Sampai bisa rekomendasikan apa itu. Jadi aku mau karena setelah lulus kan kamu nganten kan biyen dadi cah gede, digedekna iki lho. Digedekna tugasnya kan sorok. Ya. Jadi senior kan karena orang segede-gede pada lunga sih. Ya akhirnya kan gelem akhirnya marahi yang cilik. Tapi gara-gara marahi ku mau ya ada efek sampingnya. Efek sampingnya kan akhirnya langkah sing omahe. Sing mau biyen mempeng. Jadi ya iya geri mulang padahal mulang anu terbatas ilmune. Sesuai kan yo nikmat karena ya wis ngerasa gede sih. Turu wis orang nasi gugah dan seterusnya walaupun jane ya kiai ini kesik banget jane bangkongan banget kayaknya paling sengit taringnya dalam hal itu gitu bangkongan rewel dan seterusnya sering nonton barangan biyen kan karena wis gede kan tapi ya mikir ya aku bergaya ngene wae karena sing aku kudune dipaksa aku merasa harus dipaksa lagi dalam hal keilmuan ben aku mumpung aku kudu dipaksa makanya ketika aku memerlukan paksaan, aku memerlukan sebuah lingkungan baru yang memaksa saya untuk mumpung kembali gitu. Nah aku mulai punya inisiatif dan kebetulan orang tua dukung aku pindah pesantren enggak waktu itu aku rencana pengen Ploso aku survei di Ploso 1 minggu kalau nggak salah kenapa pilihannya waktu itu
Oke, kebetulan mas saya banyak yang dari pelosok. Gus Kasim jadi kan di pelosok, putranya Syekh Mas'ud di pelosok. Ayah saya juga santri pelosok. Al-Mahfulah Romo Yai Miftah Maftuhin Wahab Sukian juga santri pelosok. Malah incerannya pelosok. Waktu itu ya sempat kenal Lirboyo, tapi kan orang anak Badri sing nang kanan. Akhirnya di pelosok. Di pelosok sowan Yai tapi belum diperbolehkan untuk pindah. Nunggu lagi 1 tahun sehingga makanya khidmahnya 2 tahun. Tapi menjelang akhir-akhir mau pindah, diketemukan saya dengan putrane Pak Jailani, adine Pak Yai Maslahuddin Kawunganten, Al-Maghfurlah Muammar Ragile Pak Jailani. Al-Maghfur tapi bisa beliaunya. Muammar itu. Bis meninggal. Kecelakaan dulu. Adine sing cilik dewek, adine Pak Masalah. Bapaknya Pak Masalah. Nah, iku Muammar adine Pak Jailani. Iya Pak Kiai Maslahuddin. Facebooknya Kiai Mas. Dia aktif kalau pagi ngaji tabir jalanen. Kiai Mas. Nah, ketemu Muammar, ngobrol-ngobrol di Lirboyo saja kan, beliau juga di Lirboyo waktu itu. Iya sudah di Lirboyo. Ikut ke Lirboyo saja. Ini akhirnya aku tertarik. Langsunglah berangkat tahun 2002, langsung berangkat Desember. Berangkat ke Lirboyo. Di Lirboyo, tapi sebelum berangkat ada pesan dari kiai saya. Saya yang ingat betul. Gus Hanif. Ditakoni kowe mung Lirboyo mlebu mung ndi? Saya ingin ngulangin alfiyah, jujur. Saya ingin memperdalam alfiyah lagi. Saya pengen alfiyah lagi Pak. Oh, alfiyah maning ku ya dawe beliau kesuwen ya. Soalnya apa kok nggak kowe alfiyah orang keterima nangan orang lulus kan mlebune mung ibtidah kelas 6, kelas 4. Berarti ibtidah. Waktu itu sekarang harus beda. Dulu itu ibtidah 6 tahun, aliyah sanawi 3 tahun, aliyah 3 tahun. Iya 1 sampai 6 tapi pelajarannya beda. Sampai Fathul Qorib kelas 6, nanti kelas Alfiyah 2 tahun di Sanawiyah, kelas 3 Sanawiyah Alfiyah 2 tahun, Johar Maknun 1 tahun, terus Nukutul Juman Aliyah. Pripun? Yang ngono? Iya, wis ngono kan. Wis ngana wis dolanan lah. Wis dolanan. Mulih wis kana dolanan. Seneng gelem temenanan jos. Oh ya, tarawih alfiyah ya? Alfiyah. 3 tahun. Alfiyah 2 tahun. Tapi saya kira berubah karena yang dulu aliyah sekarang sudah 1. Aliyah 3 tahun. Itu dari aliyah ya? Aliyah. Nukutul Jumat 3 tahun. Sastra 1000 bait karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. 1000 bait. Caranya alfiyahnya Nahwu Shorof kan Alfiyah bin Malik. Alfiyahnya Balaghah iki Nukutul Jumat. Balaghah juga ada tahapan pertama itu Jawharul Maknun 250 bait. Ya, Maknun. Nukutul Jumat. Nukutul Jumat 1000 bait. Dan alhamdulillah waktu itu saya didhawuhi Gus Yai Hanif aja mlebu Sanawi, soalnya ning mlebu Sanawi ora keterima kita mlebune mengaring ibtidah dan nanti membutuhkan waktu 9 tahun untuk bisa tamat Lirboyo. 9 tahun ya. Iya, wes tua kok karena waktu itu saya umur berapa ya? Saya lahiran 81, 2002 berapa tahun? Berarti puncak kayak Lirboyo kelas aliyah. Aliyah.
iklan. Santri di sini jadi cilik. Apa lagi ya? Aliyah, berarti karena puncaknya yang aliyah ya? Setelah aliyah berarti Selesai. matam ya? Tinggal khidmah. Jadi pengurus ataupun jadi khidmat di pondok ataupun khidmat di madrasah. Biasanya kayak gue. Aliyah berarti berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti berapa tahun, belum tahun, 12 tahun. Ini sudah ceritanya ketika mlebu aliyah kok yang tampak lagi. Ya gue ya siji karena ndawuk dari kiai yang pasti kan. Karena kiai saya Hanifuddin itu jauh jangan masuk sanawi, nanti kalau masuk sanawi kelamaan. Saya disuruh untuk masuk aliyah. Daftar aliyah. Soalnya apa ancang-ancengnya gitu. Ancang-ancengnya nek orang mlebu aliyah, orang keterima di aliyah akan masuk sanawi. Berarti kan 6 tahun selesai. Gitu. Tapi ternyata tambah ya. Nah iya gitu, alhamdulillah ini. Banyak gitu cerita lucunya. Yang pertama, ketika saya diminta untuk masuk aliyah kan, begitu sampai Lirboyo saya lihat syaratnya masuk aliyah apa. Yang pertama itu ternyata harus hafal Wuqudul Juman. Wuqudul Juman. Itu hafalannya. Tes tertulis Johorul Maknun dan Alfiyah Ibnu Malik. Tes tertulis Alfiyah dan Johorul Maknun. Baca kitab yang Anatut Talibin. Ya gundul semua dari awal sampai akhir. Ya terserah kita siap-siap mau disuruh ya enggak semuanya sih maksudnya. Halaman iya sebuka-buka kasih ngetes. Terus ya fasolatan yang lain ya ringan-ringan lah fasolatan. Terus bacaan surat pendek dari surat Al-A'la sampai An-Nas saya ingat betul waktu itu. Hafalan juga ya? Sama apa orang ya Al-A'la sampai An-Nas. Itu ya alhamdulillah ya cak pondok ya hafal surat-surat gue. Ya sing berat kan Johorul Maknun sama baca kitabnya itu sama Alfiyah. Ya udah. Siap-siap seminggu saya. Daftar seminggu persiapan mempelajari Johorul Maknun. Kebetulan dulu di pondok di Kawanganten juga Johorul Maknun nggak selesai. Kawanganten pernah ada tapi karena memang di pondok Kawanganten waktu itu kan teman saya cuma 6 dan yo ya sih sampai lulus tapi kan sebesar 6 bisa gede-gede nekja ya Jumari saya ingat betul. Yo kadang ikut jatai makat pada dolan akhirnya ya orang katam Johorul Maknun. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk setoran Wuqudul Juman sama Syuhud Mawardi. Nah jadi saya sudah punya sanggup ke Lirboyo Wuqudul Juman udah tinggal ngelancarin lagi dapet lah apa. Ngelancarkan tapi kan saya udah pernah masuk ya kan enteng nggak seminggu selesai. Tapi waktu itu yang harus dihafal kan memang 350 nggak harus 1000. Belum cuma satu orang itu sih Muammar itu masuk sanawi Muammar kelas 1 sanawi. Persiapan tes seminggu. Wah iya kenangan indah ini. Ya iya yang biasanya yang nang Lirboyo itu zamanku ya sing daftar sanawi ribuan. Santri baru yang masuk sanawi itu ribuan jumlahnya. Akeh ribuan. Aliyah dalam hitungan apa? Dalam hitungan jari. Paling 3, 4, 5, 6. Itu aku nomor 7 waktu itu. Dan yang lulus waktu itu hanya 3 orang. Yang pertama saya direlai. Sebenarnya kebetulan. Kebetulan pinter ya. Ya kebetulan soalnya orangnya lagi kebetulan soalnya orang terus yang lain ya ora iso. Buktinya apa waktu kon baca anak aku bab salat, jadi bab jinayat pusing aku. Iya bab salat tidak lain. Wuqudul Juman adalah aku terus seminggu ngapal naik ulit 350. Johorul Maknun karo Alfiyah kebetulan waktu di Al Barokah saya khidmah ngajar Alfiyah kelas ngisore tapi kan sidik-sidik ya sekilingan. Johorul Maknun waktu itu aku memang belajar sendiri aku dalam takrir Johorul Maknun punya Lirboyo tak pelajari langsung minggu itu ya double orang tuh turu sekenyoe mumpung temenanan seminggu trok itu menghadapi tes
Ya itu karena sing daftar aliyah iku sending iki membuat kecemburuan teman-teman yang lain. Baca sekamar. Sekamar yo. Cilacap juga. Cilacapan. Ya orang Cilacap waktu itu ada Banjarnegara, Purwokerto, ini sak rombongan terus Cilacap. Kan beda Cilacap pakai ya. Oke. Tapi ada yang ngumpul satu komplek, ana sing nang dalem, ana sing oke. Itu orang ketemu bang ini di sini. Durung ketemu. Durung ketemu. Ya kan udah seminggu sih waktu itu kan. Sing jelas aku elingan aku ujian gitu malam Sabtu pagi aku ujian. Malam Sabtunya aku kena kumpul-kumpul neng kamar karena ya aku anggota baru di kamar itu di induk kamar L15 gitu sih. L15. Aku minta doa restu sama teman-teman beli jajan sedikit, bilang sama teman-teman mohon doanya besok saya mau ujian. Tapi kan teman-teman udah tahu semua tenar ada orang yang sombong sok-sokan mau daftar aliyah. Sudah dianggap negatif, sepinter apa ketik neko wani-wani ini daftar aliyah. Padahal saya cuma nuruti dawuh kiai agar daftarnya aliyah, kalau nggak keterima jadi akan masuk Sanawi. Yo, jadi orang mesti asih luwih akeh kelas kusing ngisorku luwih pinter, ya Gus Lakan, Gus Ilham, banyak yang pinter-pinter. Iya, daftar aliyah dan aku ketika wis daftar yo masa ora lulus, ya harus ada target lulus lah. Jaluk dong patir-patir. Muka-muka besok bisa lancar, bisa lulus. Apa jawaban teman-teman? Wahai pikir ujian esok-esok. Yuk dong bareng-bareng muka-muka ora lulus. Orang nasi itu kompak sekamar, orang nasi apa pada ngomong nang bukan ora lulus. Ya kan bejulukannya aku urung kenal Mbak. Yuk mangan nanti temenan bajindul iki. Orang nasi nggak kenal lulus, tapi ya memang ya cemburu ya wajar ya karena sing suwe-suwe iki yo Sanawi. Kok aku teka-teka aliyah kan ya kurang suul adab. Para batir-batir. Makanya begitu ujian Sabtu pagi, biasanya pengumuman langsung diumumkan lulus dan tidaknya. Enggak langsung, hanya seling beberapa menit, beberapa jam. Karena yang daftar aliyah itu sedikit. Aku ingat betul nomor ujian saya 007. 007. Ternyata tak tunggu sampai jam 8 sampai jam 10 2002 awal 2003 awal 2003 Januari 2003 ya. Kon aja lulus temenan. Ya memang di pondok memang mental itu sih, pendidikan mental itu yang paling penting. Biasa ning pondok Bajrokan. Tapi aslinya ya efek sampingnya sih kira mau nanti sedikit ceritanya kenangan indah gitu. Begitu habis duhur, saya tuh sampai duhur nggak keluar pengumuman. Aku nggak berani pulang ke kamar. Mentalnya kena sampai orang lulus aku isin temenan. Dikapok di batir sekamar. Wapuk gembelengan, pinter-pinter orang daftar aliyah. Ngaku sing suwe ya sih tidak tawaduknya masih cukup dipitak wis gembelengan kepengin sing aliyah. Mesti kaya ngono kepikiran. Aku ora wedi balik kamar selama pengumuman urung metu karo nang kamar. Iku nang glipet-glipet ning serambi ning warung ning awis pokoke ora wani mlebu kamar aku. Akhirnya setelah zuhur pengumuman keluar. Aku kesana nunggu-nunggu karena aliyah cuma 3 orang yang ujian waktu itu. Aku ingat betul 3 orang yang ujian bareng sama saya. Yang lulus cuma saya alhamdulillah waktu itu. Lulus dan diterima 007. Alhamdulillah. Ternyata aku sing lulus ya. Aku balik mengkamar. Orang mengkamar aku nemui kakangnya Muammar namanya Mas Rusdan iki dadi pengurus. Saya iki dadi pengurus Ansar Cilacap. Mas Rusdan. Kang Rusdan aku lulus alhamdulillah. Akhirnya aku sak kelas karo Kang Rusdan iki. Heeh, bareng. Iya, ya wis alhamdulillah lulus dari kancaku sekelas. Ayo tuku kitab itu tuku borong. Habis setengah juta beli kitab untuk kelas aliyah kelas 1. Di kitabnya gede-gede ada Tafsir Jalalain, dia apa jenengannya Mahali kan 4 juz. Terus apa maning? Tafsir Jalalain anyar piye. Terus apa maning Ma'adatul Mukminin sama Lubul Usul apa maning apa jenenge hadis
Al Jami Sohir kan kitab besar itu loh. Yang orang tiga juga. Ya dalam terus lulus nengkang Rustan di Kawameng pasar tuku kitab balik ayo nang kamar syukuran alhamdulillah lulus. Apa langsung diwai ngerti buat kirim sekali. Oh enggak pertama ya ketoknya ketone dibikin lesu lah ben ora ketemu lulus kan ya gue lho. Iya ngandel mbok belengan daftar alia. Jadi kan pada puas gitu. Iya, kadang-kadang kan gue bersandiwara ya. Alhamdulillah lulus. Apa? Tes bareng alia. Badannya bengap Kembelengan. Tapi memang ada hikmahnya karena memang aku tidak layak kon lulus cepet. Tapi aku ya ada minusnya aku kurang suwe nang Lurboyo. Karena tidak lepas waktu lulus aku akibat aku pengen lanjut khidmah. Ya walaupun apa khidmah lah di situ. Ternyata sama guru diberi khidmah untuk ngajar di pondok lain. Berarti 3 tahun selesai ya? Selesai dan harus pergi dari Lurboyo karena aku butuh lerek dahulu Lurboyo waktu itu untuk jadi guru bantu di Purwokerto. Berarti ditugaskan di Purwokerto. Al-Hidayah pondoknya Al-Maghfurlah Yai Nur Iskandar Al-Barzani MA. Sekarang diasuh oleh Yai Gus Arif Nuris. Itu berarti ya? Iya dalam rangka khidmah Lurboyo jane. Tapi kebablasan sampai akhirnya orang iso balik mending sebenarnya akhirnya kawin. Tapi nyong kawinnya yang Lurboyo banyak yang Lurboyo kalau Lurboyo. Ngaring pondok demi apa? Purwokerto Purwokerto, pondok apa jenenge? Al-Hidayah. Pondok Al-Hidayah itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tahun berarti mulang ke orang ngaji lah. Jane yang ngaji tapi dalam posisi kayak ngono. Posisinya kon yang ngaji dalam bentuk mulang ya gitu. 3 tahun ya? 3 tahun. Selesai berarti 3 tahun. Lah pokoknya Harusnya pirang-pirang tahun gitu. jane kan aslinya kurang setahun. Jatah setahun. Kudune main balik mana yang Lurboyo. Ya buku Lurboyo karena ini biyen nyong lalen lah sing jelas ya aku menyesal dong aku balik pada Lurboyo biyen. Dadi ora sita ngalim biyen ngerano. Laporan ya. Ikutin laporan karena waktu itu aku ingat betul bahwa itu adalah program pertama Lurboyo mengutus santrinya untuk ngajar di luar. Jadi belum se apa jenengannya rapih banget. Kisi-kisi serap. Oh, nek Ramadan memang program dari dulu itu. Itu Safari Ramadan bukan, itu lain. Safari Ramadan itu memang dari LIM, Lajnah Ittihadul Mubalighin. Terus itu program sudah dulu, tapi karena itu gak apa-apa dari LIM juga ya. Aneh aku kelalen. Yang jelas memang itu program dari pondok untuk penugasan guru batu dan prosedurnya banyak. Pondok-pondok yang kurangan tenaga pengajar bisa minta ke sana. Kurang tenaga boleh ada prosedurnya. Iya nanti di websitenya Lurboyo juga bisa diakses. Ya sih mumpuni ya sudah dianggap bisa oleh pondok, nanti yang menunjukkan pondok. Ya mampu siap. Saya mungkin lulus S1 sekarang Alia yang dulu saya Alia sekarang S1 setara S1. Iya tapi kalau sekarang malah di program untuk Alia yang dulu sekarang jadi di programnya S1. Jadi lulus sana ya sarjana muda. Oh versi iya oh, betul versi segi sarjana. Oh iya terus ceritanya sampean berkenal Al-Hidayah kuliah bareng. Oh iya. Orang posisi nang Al-Hidayah atau minggat ya? Minggat. Ya bener minggat. Nang Al-Hidayah pernah. Aku daftar kuliah di Stein. Waktu itu masih Stein, saya kira apa IAIN. Purwokerto, daftar, lulus, ospek setengah hari, sore itu topat aku makan maning. Berarti orang sempat mengalami perkuliahan. Juara ospek tok setengah hari. Ospek tok setengah hari terus orang makan maning. Bisa di Jogja. Yang Jogja terus ya akhirnya ya lagi menganah ya wae lah. Posisinya itu juga dengan Hidayah. Sih.
kemarin kayak ini berarti. Ijine bahasa mesti diterima nang Jogja. Berarti keluyuran kita. Soalnya waktu nang Hidayah memang hatiku sih kadir kumat karo Lirboyo asline. Akhirnya sih nang Lirboyo. Iya, makanya ketika ada ya putek apa-apa aku biasanya melayani Lirboyo dolan mah. Dan kebetulan tekan Jogja dolan akhirnya ada Bisa apa sing nyelok mereka lu bisa. Allah ibu siapa mien lah. Masa lalu gue. Bener kayak gini. Bener gini. Ya memang dan menganang gua akhirnya kayak dari lesing metu kok. Tapi cepet kuliah nih gitu ya. Kuliah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sampai semester 4. Ambil jurusan apa? Jurusan ke pendidikan Islam tarbiyah ke pendidikan Islam KI. Enggak. Apa gue? Ke pendidikan Maksudnya UIN. Win ya. Win. Sedekah dijaga. Terus negara diulang nawu aja. Iya betul. Iya kelas. Bahasa Arab. Iya bahasa aja. Ini dulu aku ingat masih ingat. Anak belajar kan. Bukan nangusor bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ya ampun ini bahasa Arab. Bahasa Arab aku ini semua pelajari yang kutul cuman. Iya. Makanya hadhihi tobashirah. Tilka saburah. Dasar Mas ya. Ini dasar banget kayak nangaring zaman mien maning. Ini aku ingat kon nyontohnya 3 susunan 3 kalimat sing tersusun rapi ngono iku dari pelajaran-pelajaran yang sudah aku nusun 3 kalimat. Aku menuliskan doa tak susun sendiri ngono kan enak kan. Dipanggil sama dosennya. Kamu lulusan pondok? Iya, Pak. Yang penting kamu diam, nilai kamu baik. Yang penting yang menang nilainya apik. Iya, jadi nek pelajaran bahasa Arab yang ngatang-ngatang nang murid turun nang koran aman. Karena ngerti dewek nang pondok lagi pondok besar. Terus senengane apa mending sinom. Iku seneng nek kon. Kon vokal iki seneng biasanya. Oh, dari aku seneng ngeyel ya. Seneng. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Nikahnya ke pentingnya dan kuliah apa? Nikah itu perjalanan yang panjang. Belum selesai dari Jogja, Jakarta. Setelah masuk waktu di Jogja, Mien malah itu malah cerita kenapa kutok sih? Ya disuruh apa? Maksudnya kayak sebuah perjalanan yang Udute Dik. sebuah apa namanya pendidikan pondok itu. Oh iya oke. Gambaran kayak pondok dari Jogja sampai akhirnya malah mondok kecil banget. Awal kan mondok Jogja gitu, mondok orang ke Bali kan iki. Ya bahkan di Jogja sendiri aku akhirnya nempel karo pondok pesantren Hidayatul Mutadin. Aku di pondok juga. Jogja, kota gede. Diasuh oleh Kiai Munir Syafaat. Alumni Lirboyo juga. Nah, sana yang ngaji sempat ngaji Ihya. Alhamdulillah ya banyak kenangan di sana lah. Tapi nggak lama, cuma 1 tahun. Waktu itu kebetulan waktu 1 tahun di pondok itu saya sudah kenal dengan salah satu alumni Lirboyo di Jakarta. Beliau sering kirim naskah. Saya ingat betul Fiqh Syafi'i, kitab Fiqh Syafi'i. Saya diminta untuk nerjemah kitab Fiqh Syafi'i dan dibayar Jakarta. Orderan ternyata banyak, enak juga kan hidup di Jakarta ya. Masih di Jakarta duitnya gampang. Aku dikirim kadang sekenyowe kok. Ya memang karena saya tahu betul lah ya, ayahku orang tua udah begitu banyak biaya saya, seharusnya kan sudah meminta duit lagi sama orang tua, tapi saya belum bisa kerja. Makanya aku tergiur. 1 naskah itu dibayar 10.000. 1 lembar naskah. Nah, kadang saya dapat 20, 30, kan lumayan. Wah, akhirnya komunikasi sering sama beliau. Naskah selesai saya kirim Jakarta, kirim lagi. Akhirnya saya pikir lebih baik ke Jakarta. Saya pindah ke sana dengan rencana juga saya ingin nerusin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sudah sempat masuk ke kampus sana berkali-kali saya masuk. Tapi di Jakarta malah kedereng penggawean, ketemu dosen akhirnya diminta untuk terjemah kitab Al-I'tikaf.
Iya, waduh, mulai duit enak ternyata ya. Niatnya meneruskan studi. Iya, akhirnya malah kebetulan Dilannya waktu itu juga nggak jadi kuliah karena waktu itu ada salah seorang anggota DPR, tapi wis orang jabat, lagi mengadakan penelitian nahwu sorof lewat Excel. Nahwu sorof tapi di Al-Quran. Dan itu sebenarnya sudah jadi yang neliti itu teman saya senior, ya guru saya juga, Mat Fuad Mukhlis itu karyanya Al-Quran tematis, masih ada sekarang, masih beredar Al-Quran tematis. Iya, pengarangnya itu iya proyek kalau bukan Al-Quran tematisnya kalau saya. Nah itu semuanya sama Pak Hasim Syahla Muhammad, Rektor IIKI Jakarta. Itu tim ahlinya beliau. Nah saya waktu itu meneruskan perjuangannya Ustadz Fuad Mukhlis itu. Harapan beliau belum belum dipisah-pisah di ini yang dhorof, ini yang apa. Kalau Excel kan bisa ditandai pakai warna, pakai apa itu. Saya cuma oh ini dhorof, oh ini mubtada, ini khobar. Saya cuma tugas saya seperti itu, kan itu dikasih saya tergiur itu. Akhirnya terjun ke sana ikut kerja akhirnya kepengen baca, dan sudah umurnya wis 32 2012 31 ya. Ya. Payu gasing yang orang payu-payu. Pirang menit ya? 52 ya. Terus 1 jam sekalian. Berarti kayak geografi terbaik di situ. Tapi ini bisa kita ambil hikmahnya dulu ya. Artinya ya itu ya tahu ngaji mondok itu awalnya kadung nikmatin luar biasa. Betul. Itu kan Jakarta sampai juga banyak sini sih artinya nulis ya juga. Masih. Bahkan ketika acara satu abad dulu 2010 saya juga bisa nonton bola. Oke. Jakarta, kok mau nikahin kok ngarep Lirboyo sangat Kebetulan istri saya itu santri Lirboyo, masih khidmah di sana. Berarti adik kelas ya? Adik kelas jauh. Saya keluar dia masuk. 2005 saya keluar dia masuk. Terus kebetulan adiknya teman saya sekamar dulu. Nah, saya nikah, dia masih tugas, istri saya masih tugas di Lirboyo. Nah, sekaligus hampir selesai tugas saya nikah. Nikahnya di sana sekalian. Ngomong tahlilan itu kan beres. Resepsi juga di sana. Yang nikahin juga alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Kiai Anwar Mansur yang nikahin. Jadi sempat sungkem sama beliau, sempat dirangkul sama beliau karena apa? Diajarin carane kepriwe salaman karo sing wedon hitungane sirahe. Nek wong terus nikah iku bukan apa itu, kalau kiai saya itu diajarin betul. Salaman sungkem sing wedon karo sing lanang, cekel sirahe sing wedon hitungane Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabbaltaha ilaihi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha. Itu diajarin sama beliau sama Yai di kuping sini. Kirokno aku, Yai, bismillahirrahmanirrahim sambil pegang kepalanya istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma itu berkalimat sama beliau. Nah itu kan saya dirangkul. Nah masya Allah dirangkul sama Yai Anwar. Berlimpah doa. Betul. Dan hikmahnya ternyata luar biasa. Sekarang saya ngaji tafsir tiap malam sama orang gila itu orangnya. Topik. Ya CT Alwikor tuh channelnya tuh dikunjungin. Sama HM Taufik. Ini sih channel-channelan nih. TV Kombongan. CT channelnya ya kayak wong gemblung, HM Taufik sama CT Alwikor. Jadi pejuangnya Alwikor itu yang orang-orang gila ini yang menyebabkan saya itu ngaji. Itu bagaimana Ustaz Wahid memaparkan mengkaji tafsir yang lain.
selama ini tafsir. Kalau ya lain itu sama anak kecil saya lebih seneng nahwu sorof sama anak kecil, mengenalkan anak kecil dengan nahwu sorof. Selain itu juga Zubed sudah merintiskan beberapa channel ya. Siji dok TV Komongan. Ya, anak kok Siji nih betul akun Facebook. Iseng. Nah, nikah. ya sampai nikah. Langsung mudik apa? Enggak. Oh iya, langsung mudik. Tapi aku pingin sebentar ini. Tadi aku bilang pas ngaji tafsir itu hikmah ketika saya disuruh untuk doain istri sama yai itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta ilaihi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta ilaihi. Ternyata betul. Di tafsir Jalalain itu ada hadis. Ada yang menerang ayat kemudian ditafsir dengan hadis, yang dikaitkan dengan hadis ya. Yang intinya memang sewajarnya kalau kita baru nikah itu berdoa seperti itu. Karena perempuan itu unik dan seterusnya itu. Hadis bunyinya kayak gini, la khairu fin nisa'i wala sabru anhunna. La khairu fin nisa'i Wala sabru anhunna. Pada urutna jawatan. La khairu fin nisa'i Wala sabru anhunna. Anhunna. Yakhlibna kariman diterjemahna karo bahasa wa yakhlibuhunna laimun. Fa uhibbu an akuna kariman makhluban wa la uhibbu an akuna laiman ghaliban. Aku ora mudeng terjemahna karo. Ya kene enake. La Unike khairu fin nisa'i ya Pak. rata-rata ngeten aplikasi didik. Maksudnya begitu. Maksudnya jangan hadis loh. Itu salah makna. Tapi ingat wala sabru anhunna, laki-laki tidak bisa sabar jauh dari perempuan. Laki tidak bisa lepas dari perempuan. Enggak bisa lepas. Harus cengkrum terus sama perempuan. Maka anaknya wong gering, wong lanang gering gara-gara sing wedon kalah kan akeh. Tapi rasa lunga. Rasa lunga. Tidak bisa hidup tanpa perempuan. Tidak bisa hidup tanpa perempuan. Saya orang di rumah dengan maksudnya ngangsak. Iya ngangsa. Ngangsa dan nganggur yang jelas itu. Apa nih saya bilang? Apa yang saya bilang tadi? Ini jeng Nabi dawa itu. Ya gelibna kariman. Rata-rata perempuan itu mengalahkan laki-laki mulia. Laki-laki sing ngalim-ngalim kalah ya. Kalah harus sing wedon. Wa yaghlibuhunna laimun. Biasanya wong wedon sing kalah nang sing lanang iku laimun. Itu kang madai, itu kang nacat-nacat. Sampai nelek lah ya. Iya. Ora sayang lah harus sayang. Oh, indikasi wong lanang sing sayang. Terus biasanya keton kalah. Sing wedon. Ku tandane wong lanang sing sayang karo sing wedon, awake kering, nek lunga-lunga ora suwen karena tiweane bae teng Bali. Lemu gitu. Berarti setelah imun gitu. Ya Nabi Pak uhibbu an akuna kariman maghluban. Maka Rasulullah dawuh saya senang menjadi orang laki-laki yang dikalahkan oleh perempuan dan aku menjadi orang yang mulia. Wala uhibbu an akuna laiman ghaliban, dan aku tidak ingin menjadi laki-laki yang menang atas perempuan dan aku menjadi orang yang laim. Itu perempuan. Aduh, ngomong itu nih orang rampungnya sensitif, tapi kudu dibahas. Tapi itu real dan fakta, benar sekali ya. Katanya itu. Ya jadi masih situ gue. Oh iya. Iku menarik banget perempuan ini, wah luar biasa menarik yang bahas perempuan. Kita bahas perempuan. Oke siap, insya Allah. Karena aku termasuk orang sing wedi karo wong itu, tapi ya kadang galak juga. Gimana menyikapi istri dan anak. Betul. Soalnya apa nek kok iki penting dicatat. Berandake banget iki. Gara-gara apa perceraian Cilacap wae iki lho. Iki wong Cilacap wong apa-apa Cilacap ora ndek pirang-pirang penting ngaduk sedina iku bisa wakeh iki pada ngantri mbok pada pegatan. Kabarnya kayak gue mbok ke pengadilan ngantri. Mulanya benar. Kita tema yang enggak pada komen ya. Kita bahas tentang
Oh iya iya iya. Oke oke. Ora apa-apa lah siap dibully nang wong wedon ya ora apa-apa. Atau bahkan dewek Kalah. ora atau bahkan kita belane wong wedon kok dibully nang wong lanang ya ora apa-apa. Iya. Tapi kan asik. Saya kira asik wong wedon yo seneng, wong lanang yo seneng. Karena masing-masing kok kerasa awak dewek. Itu kita sudahi sampai menikah ini. Kemudian masih banyak liku-liku kulit maisha sampai bisa membuat rumah. Oh iya iya iya. Ini akhirnya di ending itu. Iya iya iya. Karena di fase itu nanti gue bisa jadi lebih tahu bang. Pasca pernikahan. Tapi akhirnya hari ini sudah masuk sebuah masjid CT Al Wikor. Nah, sama satu lagi HM Taufik. Iya, Mas ikhlas lillahi taala Mas iki. Ditulungi kowe nang di subscribe bentang monetes sih walaupun ya penontonnya sih langka. Karena temanya mungkin kurang cepat. Ya sih kalah karo wong mancing. Wong mancing. Sing nonton paling bela 23. Ora apa-apa bos, sing sabar. Jadi kesimpulannya apa ya Dede? Maksudnya kita coba ambil kesimpulan dari kita perjalanan. Oke. Khususnya motivasi untuk para calon santri pondok, santri Iya. dan orang tua orang santri kepengen anaknya pun mondok kayak gitu. Satu lagi nih yang perlu diketahui bahwa aku sebagai lulus pesantren jangan dianggap lulus pesantren itu umum bisa ngaji enggak. Ingat, aku kudu sombong dalam hal ini. Sidik-sidik aku ya bisa, aku tahu kuliah. Hanya dengan bermodalkan aku lulusan SD tapi aku lulusan Lirboyo bisa masuk UIN. Satu itu, berarti aku bisa jadi dokter. Cuma aku biar lulusakan mumpeng dan ada biaya. Pasti karena aku memang resmi aku nungguin masih ada orang nanti lalu aku di DO kan akan bertemu makan. Orang gendala, tapi aku terdaftar di sana walaupun tidak lulus sampai semester 4. Artinya bisa diformalkan pendidikan pesantren dan ternyata mampu mengimbangi mereka walaupun aku kalah di bahasa Inggris tapi yang lain kan bisa ngimbangin. Yang pertama itu, yang kedua setelah saya nikah nggak kenal sama yang namanya mos komputer, nggak kenal sama sekali. Tapi setelah itu alhamdulillah kenal belajar bahkan Excel yang sebegitu rumit, Excel. Terus sampai editor video gara-gara kamu juga edit video editing sampai Photoshop iso kabeh. Corel Draw desain gaya bener terus gaya model apa insyaallah bisa. Iya, Corel Studio, Corel Draw iso kabeh. Bahkan saiki sing Excel lagi akeh wong sing ora ngerti. Mailing. Sampai mailing sedetail itu. Aku nggarap paspor 200 cukup sendirian saya selesai untuk memasukkan data-data paspor ketika orang mau umroh. Kan dulu saya kerja di travel umroh. Paspor itu isinya adalah ada barcode, ada nama jamaah. Selain namanya kan di dalam paspor ada namanya orang, tapi di depan juga harus ada namanya. Ada hotelnya juga ada namanya sendiri kan. Ada hotel, ada mahram, kartu mahram, ada meningitis, ada tiket. Berarti otodidak. Jontas semalam 200 paspor selesai sendirian. Dan hanya berbekal Excel. Tapi itu perlu belajar. Nggak tentu orang yang belajar Excel di sekolahan ngapunten ya bukan berarti itu bisa memainkan itu. Kecuali ngomong sing mumpeng pancen. Ya sih misalkan kita punya ada santri 3.000 orang. Kita mau bikin undangan, kita bagikan ke wali santri kan berarti butuh 3.000 lembar. Mau kita tulis satu-satu atau kita ketik satu-satu kan enggak? Nah itu pakai mailing. Alhamdulillah saya bisa, kalau nggak percaya ke sini gini. Nah gitu tuh. Bahkan pernah ngetik Al-Quran ya, kata per kata ya. Ya. Nah ini malah gampang soalnya kan tinggal copy paste kalau di Excel. Dari Word kan ada Al-Quran yang Word. Baik. Oke sih memang. Iya. Walaupun di Excel
Ya bukan berarti nyung bisa Excel total kayak enggak. Banyak sih aku kurang ngerti. Koyo ngesap dan seterusnya aku kurang ngerti. berarti kan sepondok kan kita dimudahkan untuk menguasai bidang-bidang lain. Iya betul betul betul. Jadi kalau passion Ah, tetap peluang sama. sama. Bahkan misalnya dewek Kang Amir bisa jadi polisi. Oh iya betul. Ya iya anak jadi polisi. Bicara secara umum kan itu Santri. santri pernah jadi presiden. Iya Karena wakil presiden juga santri. Makanya santri ini sing paling awal nih itu ilmu agama nih sih. Tak tahu ilmu-ilmu yang lain arepe ngatut. misalnya anak kendala itu harus cari ya. Ya pasti itu korengan neke utunan neke Gudik-gudik biasa. ya wis wajib gudikan. Ini sampai wingi kasih kenang. Gudik-gudik. Ya, wajib ya. Godaan pasti dari arah manapun, dari atas, dari bawah, kiri, kanan, kena terus. Nah, orang ada mengalami. Bahkan karena orang jadi Wih sakit, sakit. Waktu kita santri habis si mondok ya, itu jelas. Latar belakang saya kayak orang tua memang orang tua yang menengah ke bawah. Aku mondok dari Boyolali, biar dipaksa orang tua itu memaksakan diri untuk bisa ke sana. Kiriman ya aneh. Kadang dikirim langsung tag. Iya, yang punya utang sih. Gawe ini utang ini, tapi kan di sana alhamdulillah ya yang penting memang niat ngaji di Surabaya sebenarnya bisa kita nyambi becak, bisa nyambi apa khidmah itu kan, kalau khidmah kan nanti biaya 50%, terus bisa ya gitu kiai istiqolah ngaji bisa nundut mau karena kiai, yang penting kita nerek khidmah sama beliau insya Allah masih bisa. itu sih bisa dikirim untuk Iya bisa terus gede apa mangan apa yos utang jelas utang itu pernah paling parah kayak paling barang ya waktu saya berangkat ke Lirboyo kan sendiri sama Muammar itu almarhum. Orang tua kan belum nganterin. Dari tahun kedua saya masuk kelas 2 aliyah, saya ikut ke Lirboyo. Saya ikut mau sowan ke Yai Idris Al-Makmur lah. Alhamdulillah bisa sowan. Karena orang tua itu juga sangune pas-pasan. Ketika pulang duit itu saya ingat betul tinggal 100.000 duit ayah. Saya nganterin ke Nganjuk stasiun. Ayah saya bilang, ini duit tinggal 100.000 untuk beli tiket kan kalau sekian. Nah ini saya ingin beliin adikmu itu sepatu. Jadi kamu kebagian segini berapa? 30.000 buat saya. Bayangkan tahun 2004 saya dikasih 30.000. Dari Nganjuk saya ke Kediri mau pulang ke Lirboyo kan juga naik bis, kan mau jalan kaki terbang. Makanya sampai belum sampai Bandung saya udah turun mau beli apa itu jaket bekas itu loh. Saya ingat jaketnya sampai sekarang masih itu harganya 15.000 berarti untuk naik mobil berapa 10.000 10 sama 15 berapa itu 2.000 berarti duit tinggal berapa 5.000 habis tek hah? Ya wis entek lho sik aku mudun nang tengah-tengah dalan dari pasar sampai ke Gunung 5.000 pas. Ya udah. Yo nangis. Hah? Yo enggak habis setahun. Ya setahun. Wis ndonga oh, duit datang duit yo ndak. Utang. Di organisasi. Di sana kan ada organisasi himpunan belajar, utang sana 150.000, besok kiriman lagi, saya utang terus biasa, kadang 2 hari nggak makan terus biasa, tahan pernah, makanya saya pulang dari Pondok dulu sampai sempat kena lambung gitu loh. Alhamdulillah ya karena memang itu ujian, alhamdulillah lambung selesai, ya dipijit seminggu terapi, alhamdulillah langsung sembuh. Karena namanya ujian
syukur banget gitu, syukur. Nekat betul, orang nekat orang kuat. Ya karena saya memang benar harus membuat bangga kedua orang tua. Dan saya betul orang tua saya bangga ketika saya selesai. Orang tua sing katakan kurang mampu, jangan patah arang ya, Jangan sampai. kurang mampu silakan ke pondok. Nah itu lebih baik berpikir ini masalah La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti ada jalan. Jangan salah artikan aku nggak mampu mundukin, karena Allah itu memang mau bikin kemampuan saya segini bukan untuk memundurkan anak. Jangan. Bukan kita yang membatasi, artinya memang ketika kita diuji oleh Allah maka ujian tersebut ya kira-kira kita mampu saja. Saya waktu itu sampai diuji 2 hari nggak makan karena Allah tahu saya kuat, maka tetap kuat alhamdulillah. Selain itu juga ingat, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Orang tua sudah punya rezeki, anak juga punya rezeki sendiri. duit, oke. Ya buat orang tua, buat para santri, jangan khawatir. Setelah seperti itu, Iya. orang manong dina itu harus ya. Mungkin itu story itu jadikan. Ya jelas kayak gini juga. Pada zaman Rasulullah SAW, amal yang paling didorong dan orang-orang merasa seperti itu adalah jihad. Harus berperang, taruhannya adalah nyawa. Sehingga ketika orang-orang mukmin ingin berjihad itu ya luar biasa kan semangatannya, karena orang berjihad itu sana sini oke. Kalau menang dapat carahan dan dapat pahala, kalau mati dapat surga. Jihadnya Rasulullah dulu kan, nggak kayak sekarang ngomongin orang, bukan. Nah itu sama Rasulullah ternyata dilarang, jangan ikut perang semua. Falaula a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan perang semua, ada yang belajar agama. Berarti bisa diartikan bahwa posisinya orang yang berperang dan posisinya orang yang belajar agama sama, karena Rasulullah saya yakin nggak mungkin memerintahkan orang yang belajar agama sementara pahalanya kalah dari yang berjihad. Makanya banyak orang yang Ini orang anak perang berarti ya biasa. iya betul. Dan situ banyak sekali cerita-ceritanya yang menceritakan tentang keistimewaan orang yang mencari ilmu, orang yang wafat pada saat mencari ilmu syahid. Itu banyak yang dalil-dalilnya banyak sebenarnya. Ketika mondok dan ketek apa baiknya untuk tidak buat pencapaian sampai bisa apa. Kalau sampai bisa apa saja itu ya masih apa ya, tergantung ya, nggak bisa kita tentukan. Kalau sampai bisa apa saja, yang jelas memang sekarang harus cari pondok pesantren yang benar-benar ada syaratnya. Yang pertama ya gitu kan. Iya. Yang kedua memang kita ingat ada beberapa syarat agar kita berhasil mencari ilmunya kan. Banyak ada harus yang penting tulus zaman. Sabar. Nggak ada ilmu yang instan, nggak ada. Ilmu laduni ada tapi sedikit banget. Dan ingat, orang yang biasanya ketempelan ilmu laduni instan, ilmunya cepet dapat, kemudian cepet pinter, itu biasanya yang laduni itu cepet meninggal. Iya kalau dapat ilmu laduni. Makanya saya bersyukur juga kalau nggak dapat ilmu laduni itu. Mudah-mudahan umurnya panjang. Ya, yang jelas itu tulus zaman. Reguler saja. Makanya kalau reguler itu ya satu, yang pertama harus ada bulughah, ada bekal. Orang tua jangan eman-eman, jangan pelit-pelit untuk membiayai anaknya, karena memang orang belajar itu perlu biaya. Irsyadi ustadzin, harus ada guru yang jelas, Al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa adanya guru yang jelas maka gurunya adalah setan. Yang ketiga adalah tulus zaman, harus lama, nggak boleh instan. Gusti Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim falaula qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Begitu luas agama Allah, begitu luas keilmuan Allah, nggak bisa kita memastikan kita sudah pinter, nggak ada, nggak cukup. Makanya dermakan
umurmu untuk mencari ilmu sudah cukup. Ya sebagai gambaran primer lah ya. Kita katakan gitu kan, katakan orang hanya punya 3 tahun. Oh ya, target ya. Tidak ada yang 3 tahun, kemudian umur 6 tahun, terus suara pun bocor. Oh iya. Gitu ya. Baiknya milih pilihannya atau 0 sampai 3 tahun. Kayak perempuan misalnya kan juga kadang kita kan nggak tahu kan mau mondok misalnya dimanapun pondoknya nggak tahu mau berapa lama kan. Kendalanya juga masing-masing orang kan beda. Paling tua pun bisa jadi apa? Yang pertama tauhid, karena kan ya masa nggak kenal sama Tuhan ya. Kemudian ilmu yang wajib itu harus tahu, masalah sholat, masalah ubudiyah itu lo harus tahu. Apalagi perempuan bisa fikih, haid. Itu aja udah 3 tahun udah bisa, itu udah lumayan itu. Ya dari selalu mahir lah perempuan udah itu 3 tahun cukup. Ya paling kan baca Quran kan harus bener lah, tajwidnya, makharijul hurufnya, hukukul huruf. Itu juga waktu lama itu saya belajar Fatihah aja nggak cukup sebulan dulu. Makanya kalau memang seharusnya kalau memang dari awal seharusnya kalau memang santri bener-bener pengen alim ya nahwu sorot harus bisa. Nahwu sorot. Karena itu alat. Apalagi besok kalau di rumah harus berkecimpung dengan Quran, sering melafalkan kalimat-kalimat Quran di hadapan orang banyak, mubaligh misalnya, ataupun hadis itu harus paham nahwu sorot. Terus setelah nahwu sorot ya pasti paling-palingnya itu fikih, usul fikihnya, qawaidul fikihnya. Kemudian tafsir, bahkan ulum tafsirnya, teori-teori mentafsirkan Al-Quran, hadisnya, mustalah hadisnya kita harus tahu mana orang-orang rijalus soleh yang menyebabkan hadis ini menjadi mutawatir, hadis ini menjadi hasan, dan terusnya. 3 tahun kita belajar kita bela ya. Katakan sudah 3 tahun. Cara pilihan kita bela apa baik? Belum tahu ya. Oh ya berat ya kalau kita harus dibatasin, saya kira kudu ya asem. Ya. Ya memang yang paling pertama dipelajari oleh manusia saya kira kan mengetahui tentang Allah, tauhid, tentang Rasulnya. Tauhid ya standarnya ya kita paham lah. Ya. Begininya mungkin sebenarnya Sabina udah cukup. Setengahnya barangan tapi ya. Iya, terus wabil khusus lagi kalau perempuan mahid. Tidak salah kalau mahid. Al-Quran ya paling nggak tajwid kita itu sibyan, terus minimal banget. Jadi tahu. 3 tahun kan cepet banget. Itu sibyan. Suara orang cukup kalau suara betul tahun ini orang cukup. Apa sih ya? Tentang musyarab ya, jurumiyah sama tasrif lah, lumayan. Alhamdulillah tasrif ya. Enak paling mau datang ke buku. Oh iya. Ustaz Wahid nih menulis sebuah buku. Ya monggo. Iya, musyarab. Itu kalau 3 tahun. Nah, katakan oleh jangan waktu sampai 6 tahun. Belajar apa lagi setelah mengerti ya? Yang nama sorab sendiri kan tadi ada dasar-dasarnya. Kemudian ya pendalaman lah, mulai menerapkan nama sorab di kitab-kitab gundul, kita mulai menerapkannya itu kan juga perlu waktu dalam setahun 2 tahun itu perlu menerapkan. Ya kita itu lawam agar tahu nanti wujudnya Gusti Allah. Kita punya 3 tahun lagi. Belum targetnya tercapai. Kita punya itu kita itu awam misalnya tadi untuk tauhidnya. Ya akhlaknya juga wajib nanti harus tahu tentang akhlak. Ya ta'lim terus lagi sama apa? Dia atasnya lagi jembatan Jazariyah. Terus fikihnya angkat lagi Fathul Qorib.
Nahwu sorotnya nanti mau titik, atau mungkin kalau di pesantren Al Barokah itu bagus, ada muratan jurmiyahnya, ada muratan walaupun sudah alfiah, ya sudah alfiah juga. Ilmu matangan dari jurmiyah kan nanti ada ingredientnya, alfiahnya maksudnya itu kan mematangkan itu. Juga sedikit-sedikit sudah tahu tentang qawaidul fiqh ya. Sedikit-sedikit sudah dikenalkan dengan usul fiqh. Nah, nanti selanjutnya mendalami lagi, menerapkan itu semua kayak nahwu shorof mulai diterapkan dalam kitab-kitab klasik. Kitab-kitab kudul kita terapkan nahwu shorofnya. Yang berjalan itu kan terus. Kalau sudah selesai 6 tahun, misalnya mau nambah lagi kan nanti bisa menerapkan qawaidul fiqhnya dalam masalah-masalah fikih. Udah mulai fasul masail, udah mulai membaca situasi. Insya Allah kalau nanti nahwu shorofnya udah oke ya semua kita bahkan kebaca. Tinggal memperbanyak referensi agar nanti natijah atau kesimpulan-kesimpulan yang dia dapatkan ataupun hasil keilmuannya itu matang, karena banyaknya referensi. Semakin banyak referensi maka akan semakin dewasa dia menyimpulkan sebuah dalil. Ya ada lagi nanti ada sastra balaghah, ada mantiknya, ma'ani, bayan, ada arut, ada lagi nanti faraid itu banyak banget, ada faraid, ada tadi balaghah biasanya kalau di pesantren itu yang awal itu Jarul Maknun. Iya, Jarul Maknun. Kalau Maknun ada terjemahan. Kalau ingin tahu keindahan Al-Quran dari sisi bahasa dan maknanya ya harus belajar itu. Juga kalau agar teori-teori kita agar bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang lebih matang lagi, kita juga harus belajar, selain belajar balaghah harus belajar mantik. Tapi harus sudah mapan dulu ilmunya. Kalau belajar mantik itu kan ilmu logika. Jadi kalau ilmu logika itu harus dipelajari oleh orang-orang yang sudah mapan ilmunya. Oh iya betul. Wow, aku rasa jandak itu kayaknya kabeh dipangan kayaknya. Wis kabeh dipangan ora apa Quran. Luar biasa lah menurut Gus Bahas. Orang bisa komen karena saking alim Gus Bahas. Saking alim Gus Bahas. Aku hanya pengagum beliau. Ora itu sebenarnya Gus Bahas ngagum banget. Iya. Referensinya wakeh, ilmunya mateng, punya nasab, dan semuanya punya lah Gus Bahas. Mudah-mudahan Gus Bahas banyak berbanyak. Bisa, iya. Saya senang kalau ngajinya Gus Bahas. Kira-kira itu dulu sudah panjang banget durasinya, mudah-mudahan ditonton ini. Bisa jadi makin semuanya dan ini. Setidaknya kita sudah punya gambaran kira-kira pesantren seperti apa, kita bisa belajar apa saja sampai mana. Nah, waktu yang kiranya dulu untuk kali ini kita lanjutkan lagi, dan kalau punya request kita pengen bahas apa kan bisa balik ya, saja apa tolong tulis di komen untuk perkembangan ini. Ya, kiranya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.